saya yang cerdas dan baik hati. Di dalam kehidupan ini kita seringkali mengimpikan sesuatu yang ideal, yang dasar, yang paling besar. Dan kita seringkali juga yakin bahwa kita akan dapat mencapainya dalam waktu yang singkat, dalam waktu secepat-cepatnya, karena kita punya kepercayaan diri yang begitu kuat, yang begitu dalam, yang begitu bertenaga. Tetapi di dalam kenyataan tersebut seringkali juga kita gagal. Kita menghadapi kendala, menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi dan menjadi batu sandungan bagi kita. Nah, kita seringkali lupa bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, yang dasar, yang paling ideal menurut ukuran kita, mungkin kita harus melaluinya dari tangga yang paling bawah, dari tangga yang paling mula, langkah demi langkah, kemudian menapakinya satu persatu, sehingga kita berhasil mencapai sesuatu yang ideal tersebut. Di dalam kenyataannya, kita suka pesimis dengan yang paling bawah, yang paling underdog, yang paling jelek menurut ukuran kita. Nah, kebetulan saya juga punya pengalaman yang sangat berharga untuk menjadi pelajaran bagi saya ketika saya fokus kepada hal-hal yang besar, yang dasar, dan ideal menurut saya. Ini pengalaman nyata ketika saya masih remaja, ketika saya kelas 2 SMA pada tahun 1981 di kota Padang, di kota yang paling besar di Sumatera Barat. Pada waktu itu saya mengimpikan karya-karya yang saya tulis berupa puisi, cerita pendek, artikel akan dimuat di koran yang paling dasar, yang paling besar di kota tersebut. Kebetulan di kota tersebut ada 3 surat kabar yang terbit setiap hari. Nah, yang menjadi fokus saya pada saat itu adalah koran atau surat kabar haluan. Itulah koran atau surat kabar yang paling besar dan banyak pembacanya, yang paling ideal menurut saya, yang paling layak untuk memuat karya saya yang menurut ukuran saya itu bagus pada masa itu. Saya pun berfokus ke surat kabar haluan ini untuk mengirimkan karya-karya saya berupa puisi, cerita pendek, dan kemudian artikel. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata karya saya tidak dimuat. Saya kirim 1, 2, 3 kali tidak dimuat. Saya kirim yang ke-10 juga tidak dimuat. Yang ke-13 juga tidak dimuat. Sampai puluhan kali saya kirim, saya bombardir, ternyata tidak dimuat. Nah, apa yang terjadi? Kemudian saya mencoba untuk berpikir mungkin nama saya tidak menjual. Kemudian saya kirimkan lagi dengan nama yang lain, dengan nama samaran yang lain. Saya kirim, tidak juga dimuat. Saya kirim lagi dengan nama yang baru yang saya ciptakan sendiri sebagai nama samaran, tidak dimuat. Wah, kenapa ini tidak dimuat sedangkan saya banding-bandingkan dengan karya lain yang dimuat? Ternyata karya saya nggak, dia jelek amat kok. Oh, ini ada apa? Tapi saya tetap semangat untuk mengirimkannya. Nah, sampai pada satu hari saya ketemu dengan teman saya. Teman saya ini di Taman Budaya Padang. Kebetulan kita suka nongkrong dan berteater di sana. Saya curhat. Saya kemukakan apa yang menjadi kendala atau kesulitan yang saya alami. Nah, kemudian dia bilang, "Mulia, kenapa kamu tidak mencoba ke koran yang lain? Kan masih ada semangat. Coba kamu kirimkan. Kalau memang karya kamu itu bagus, saya yakin mereka akan memuatnya." Nah, tanpa pernah terlintas dalam pikiran saya pun mengirimkan karya tersebut. Setelah mendapat saran dari teman saya, Cok Panggabean. Nah, kemudian kiriman pertama ternyata dimuat. Wah, saya tentu saja surprise bahwa karya saya tidak buruk-buruk amat. Nah, saya kirimkan karya yang kedua, ketiga, keempat, dan dimuat semua. Dan kemudian dari Singgalang saya coba kirimkan juga ke haluan, tapi
saya berpindah fokus. Saya berpindah fokus tidak ke rubrik yang remaja, yang memuat karya saya coba menulis yang lain, ternyata dimuat. Nah, dalam konteks itu saya belajar bahwa ternyata kadang-kadang kita harus beralih dari fokus atau dari impian yang kita idealkan. Dari kisah ini saya dapat mengambil 3 hikmah penting. Pertama, jangan hanya berfokus kepada hal-hal yang besar, karena persaingan begitu besar, persaingan begitu dasar, begitu banyak orang yang berminat untuk dimuat di karyanya di media tersebut. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang ideal dan besar, mungkin pencapaiannya akan panjang sekali, atau bisa saja pada masa itu belum dimuat juga. Nah, karena itu kita harus berpikir untuk mencari alternatif lain yang lebih memungkinkan untuk karya kita dimuat. Kita jangan merasa rendah diri kalau kita memulai sesuatu dari yang paling bawah, dari yang kita anggap underdog. Nah, fokus yang kedua yang menjadi pelajaran saya dari kasus tersebut, kita jangan melihat sesuatu dengan kacamata kita sendiri. Kita jangan terlalu percaya diri juga dengan diri kita. Artinya apa? Kita harus punya insight dari orang lain, dari teman, dari keluarga, dari sahabat, dari kolega kerja kita, untuk memberikan masukan atau insight atau pandangan tentang sesuatu yang mungkin bagi kita sepele, tapi bisa jadi itulah jalan yang bisa kita lalui, jalan yang ideal untuk menjadi awal rintisan kita. Karena itu jangan berfokus kepada hal-hal yang ideal, yang besar, yang menurut kita itulah tempat kita. Kita coba berfokus kepada hal yang lain yang kita anggap remeh, dan itu belum tentu datang dari kita, dari diri kita sendiri. Bisa jadi itu datang dari orang lain. Karena itu kita butuh insight, butuh pandangan orang lain untuk kita menyadari hal tersebut kembali. Kita jangan berpikiran bahwa kita tidak mampu, bahwa karya kita jelek, bahwa kita ini hanyalah sampah. Jangan. Ternyata yang lain tuh memuat karya kita. Artinya apa? Tidak jelek-jelek amat. Nah, cobalah kita mengalihkan fokus kita. Ketiga, kalau Anda ditolak, belum tentu karya Anda jelek, belum tentu karya Anda tidak layak muat, belum tentu karya Anda itu underdog. Bisa jadi karena memang tempatnya tidak tepat. Nah, karena itu ketika karya Anda ditolak, Anda harus berfokus kepada hal-hal yang lain yang ideal. Ideal menurut ukuran permulaan pada saat Anda merintisnya. Karena itu Anda berfokus kepada media yang paling rendah. Kenapa Anda tidak mencoba dari hal-hal yang rendah? Hal-hal yang menurut Anda mungkin underdog. Nah, cobalah hal-hal tersebut dari yang paling rendah. Begitu menurut saya ya. Artinya apa? Jangan berfokus selalu kepada hal-hal yang besar. Ketiga, kalau Anda ditolak, belum tentu karya Anda jelek, belum tentu karya Anda tidak layak muat, belum tentu karya Anda itu underdog. Bisa jadi karena memang tempatnya tidak tepat. Nah, karena itu ketika karya Anda ditolak, Anda harus berfokus kepada hal-hal yang lain yang ideal. Yang ideal menurut ukuran permulaan pada saat Anda merintisnya. Karena itu Anda berfokus kepada media yang paling rendah, yang paling underdog menurut ukuran pada masa itu. Yang penting Anda berhasil memuatnya. Dari kepercayaan diri Anda menjadi lebih kuat, lebih dalam, lebih dasar, lebih powerful. Nah, karena itu jangan pernah selalu berfokus kepada hal-hal yang besar, yang ideal menurut ukuran Anda. Ketika Anda mengimpikan seorang gadis atau seorang wanita yang menurut ukuran Anda paling ideal, paling baik, paling pantas Anda dapatkan,
tapi dalam kenyataannya Anda ditolak. Anda tidak tahu bahwa persaingan begitu besar untuk mendapatkan gadis tersebut. Persaingan di luar sana begitu dahsyat sehingga Anda tidak berhasil mendapatkannya. Begitu juga di dalam dunia kerja. Jangan selalu membayangkan hal yang ideal menurut Anda, yang paling baik, yang paling bagus menurut ukuran Anda, yang paling gede bayarannya. Bisa jadi Anda harus menapaki dari hal-hal yang kecil, yang paling sederhana, sehingga dengan pengalaman tersebut Anda punya jalan untuk merintis menjadi besar, merintis menjadi sesuatu yang dahsyat. Begitu juga dengan orang-orang yang sukses. Kalau Anda telusuri bagaimana perjuangan mereka, tentu saja bisa jadi mereka memulai sesuatu dari nol, dari titik 1, kedua, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tidak selalu harus dari titik yang paling besar, yang paling ideal menurut ukuran kita. Nah, begitulah sekedar sharing dari pengalaman yang selalu saya kenang, yang selalu ideal menurut saya untuk menjadi perbandingan buat saya pribadi dan juga mungkin bermanfaat buat Anda semua.